Perkenalkan, nama saya Roberto Franhas, NIM 1910 416860. Di sini saya akan meringkas untuk perilaku konsumen. Bagian 2. Dalam bab ini dibahas mengenai model kerangka kerja perilaku konsumen yang dikaitkan dengan ruang lingkup perilaku konsumen pada bab sebelumnya yang terdiri dari atas tingkatan atau unit analisis individu dan organisasi industri. Adapun model perilaku konsumen yang akan dikaji secara garis besar dapat dilihat sebagai ini. Lalu, model perilaku konsumen. Dalam buku Anwar Mangkunegara 2002 menggambarkan beberapa model perilaku konsumen dari berbagai ahli yang dapat diartikan sebagai kerangka kerja atau alur yang mewakili apa yang diinginkan konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Atau model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai skema yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Fungsi dari model perilaku konsumen adalah: pertama, deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu penelitian pembelian. 2. Prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Ketiga, expansion, yaitu mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian. 4. Pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Dan ada beberapa macam model perilaku konsumen sebagai yang diadaptasi dari Anwar Mangkunegara 2002 adalah: 1. The Word and Seed Model of Boyer-Before. Model ini menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya pembelian. Ada 3 variabel utama dan model ini, yaitu persepsi, belajar, dan sikap. Tujuan model ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih satu produk yang sesuai dengan kebutuhan. Variabel eksogen maksudnya. Di sini ya secara berurutan, pertama ada stimulus, persepsi, pembelajaran, dan output. Dan di sini ada model variabel eksogen tadi. Di sini saya akan menjelaskannya. Penjelasan arah panah menunjukkan urutan perilaku, garis putus-putus menunjukkan umpan balik dalam proses pembelian suatu produk. Dalam model ini terdapat informasi exogenous variables yang terdiri dari proses pengamatan perceptual proses dan terdiri dari proses pengamatan dan proses belajar learning proses. Variabel proses pengamatan terdiri dari: 1. Perhatian merupakan reseptor indera untuk mengendalikan penerimaan informasi. 2. Stimulus ambiguity, yaitu ketidakpastian tentang diamatinya dan tidak adanya makna informasi yang diterima. 3. Perceptual bias, yaitu suatu distorsi dari informasi yang diterima. 4. Oversight atau penelusuran nyata, yaitu penelusuran informasi secara efektif atau aktif. Sedangkan variabel proses belajar terdiri dari: 1. Motif, yaitu dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan membeli. 3. Choice, kriteria, yaitu seperangkat motif yang berhubungan dengan tingkat produk yang menjadi pertimbangan. 3. Brand conversion atau pemahaman merek, yaitu pengetahuan tentang berbagai merek barang yang akan dibeli. 4. Attitude, yaitu kesukaan pada merek yang didasarkan atas cerita yang memilih. 5. Intention, yaitu niat atau maksud, yaitu prediksi yang meliputi kapan, di mana, dan bagaimana konsumen bertindak terhadap satu merek dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Confidence, yaitu keyakinan terhadap suatu merek tertentu. 7. Satisfaction, yaitu tingkat penyesuaian antara kebutuhan dengan pembelian barang yang diharapkan oleh konsumen. Model 2 perilaku konsumen industri
Sets. Model ini merupakan pengembangan terhadap model perilaku konsumen dari Howard dan Sets. Model ini merupakan model asli yang diaplikasikan untuk kelompok pembuat keputusan membeli dalam suatu organisasi. Sets memberikan beberapa perhatian terhadap ketentuan bila mana keputusan membeli dilakukan bersama. Menurut Sets, keputusan bersama lebih disukai apabila A. ada risiko yang cukup berat, B. pemakaian modal lebih besar daripada pembelian rutin, C. desakan waktu yang rendah, D. organisasi yang besar, E. organisasi yang didesentralisasi. Dan hanya sebagian itu untuk ringkasan untuk makul perilaku konsumen. Saya ucapkan terima kasih.